Namun efeknya saya bakal gampang sakit, namun untuk beberapa bulan saja. Dan Pak Haji sana juga mengatakan bahwa sewaktu-waktu lokasi saya bisa saja ditemukan lagi. Dan bila itu terjadi, maka saya harus dibawa lagi ke sini. Pak Deno sebenarnya punya alternatif lain. Dia kenal dengan seorang wanita tua yang bisa membantu saya untuk mengaburkan bebauan aroma badan saya. Namun ditolak sama Bapak. Karena melibatkan banyak jin dan Bapak juga sudah tidak percaya dengan Deno. Meski begitu, kelak saya akan dipertemukan dengan wanita tua ini. Rumah pendopo. Kejadian ini berlanjut ketika saya berurusan dengan makhluk penghuni pabrik tua. Hal yang dianggap Deno sudah berakhir dengan keluarnya makhluk itu dari tubuh saya, rupanya mendatangkan 2 jin kembar yang sempat dulu datang ke ibu. Kali ini dia menampakkan wujudnya. Yang gak bisa saya lupain dari wujudnya adalah senyumnya. Bibir mereka miring, dengan mata tertutup rambut gimbal, dan cara ngelihat saya dengan menekuk kepalanya ke samping. Setiap mereka mendekat, nyaris menyerupai seseorang yang tengah berjalan pincang tergedek-gedek. Setiap malam, satu dari mereka akan duduk di atas lemari. Yang satunya menatap saya dari ujung kamar. Saya hanya bisa melihat mereka tanpa dapat berbicara dengan mereka. Namun anehnya, saya nggak merasa takut sedikit pun. Sebaliknya, nyaris saya selalu ngelihatin mereka. Tapi setiap kali saya ingat peristiwa ini, amit-amit saya nggak mau lagi lihat makhluk itu. Terlebih ketika saya tidur, mereka akan menatap wajah saya dekat sekali, dengan bibir miring yang terkadang menampakkan gigi bugis atau ompong mereka. Selama ini juga saya gak tahu, ternyata peristiwa ini lebih serius dari apa yang saya duga. Mata batin saya yang sempat ditutup oleh Pak Haji sana, ternyata sudah dibuka oleh mereka. Sehingga saya jauh lebih sensitif. Hanya saja, mereka yang bisa melihat saya hanya mereka yang menghendaki saya lihat. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika saya lahir sebenarnya, 2 jin kembar ini selalu memantau keadaan ibu sama saya. Namun saya dianggap lebih menarik dibandingkan ibu. Karena konon saya jauh lebih kuat dari ibu. Ada satu hal yang harusnya saya jelaskan tentang ibu. Yaitu soal hasil belajar kebatinan dan puasa yang seharusnya 3 hari. Memberi ibu sebuah kelebihan yang bisa dibilang membuat ibu sendiri ketakutan. Karena nggak hanya terjadi 1 atau 2 kali, namun puluhan kali. Dan jawabannya adalah praduga buruk. Bila Mas Didi diberi kemampuan ketika dia sakit hati, orang yang menyakiti akan jatuh sakit. Ibu memiliki hal yang menakutkan bagi dirinya, bahkan orang yang terdekatnya, yaitu praduga buruk. Setiap kali ibu merasakan firasat buruk terhadap orang lain atau siapapun, maka firasat itu selalu saja menjadi kenyataan. Anehnya firasat ini tidak muncul sesuai kehendak, namun muncul secara tiba-tiba. Pernah ibu menasihati tetangga saya untuk menghindari jalan ini, namun tetangga saya malah tetap nekat lewat jalan itu. Sebelumnya, ibu tiba-tiba berfirasat bahwa tetangga saya terlihat berlumuran darah. Dan kemudian kami mendapat kabar bahwa tetangga saya meninggal terlindas truk. Tidak hanya itu, masih banyak peristiwa yang gak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Karena itu ketika ibu mendapat firasat buruk yang berhubungan dengan saya, ibu selalu mewanti-wanti agar saya nurut apa katanya. Namun yang lebih penting, 2 jin kembar itu mengikuti saya. Karena saya jauh lebih kuat lagi. Untungnya Deno akhirnya tahu. Ketika tiba-tiba beliau masuk ke dalam kamar saya, melihat 2 jin itu seperti sudah menunggunya. Konon Deno mendapat bisikan gaib
bahwa tiang kembar saya sedang berusaha mencari jalan pulang. Malam itu kami sekeluarga besar sepakat untuk pergi ke rumah tempat kampung halaman Mbah Nang. Kabarnya di sana saya bakal dipadus atau mandi kembang 7 rupa. Namun firasat saya tidak enak dan ternyata tempat itu bisa dikatakan penuh dihuni lelembut dan bentuk dan rupa yang tidak dapat saya jelasin di sini. Dan saya baru tahu kalau rumah ini dulu dihuni oleh Mbah waktu kecil. Mbah sendiri rupanya adalah anak kedua, dan selama ini saya nggak pernah kenal dengan saudara si Mbah. Namun malam ini saya tahu bila saudara Mbah Nang rupanya adalah seorang wanita tua, namun sayangnya beliau memiliki masalah dengan kejiwaannya. Sejujurnya saya nggak deket sama Mbah Nang, karena di antara cucu-cucunya, saya yang jarang sekali ngobrol. Namun malam ini, Mbah Nang menceritakan semuanya. Rupanya kejadian ini pernah terjadi sebelumnya, di mana satu generasi pernah lahir 2 Mbarep tunggal. Namun sayangnya, satu di antara mereka harus kehilangan akal sehatnya, karena tidak sanggup menahan beban yang ada di pundaknya. Disinilah Mbah Nang takut hal itu akan terulang kembali. Sejujurnya Bapak masih menolak, terlebih ketika Deno memberitahu bahwa saya dalam keadaan bahaya yang lebih besar bila berurusan dengan penghuni pabrik. Bila berurusan dengan penghuni pabrik saja sudah mendapat masalah sebesar itu, apalagi bila berhadapan dengan tiang kembarnya. Bila tidak gila, maka saya pasti mati. Bahkan Deno mengatakan, perbandingan menghadapi tiang kembar seperti membandingkan ujung kelingking dengan segumpal daging. Namun alasan sebenarnya saya dibawa ke sini karena bebauan di sekitar sini dapat menyamarkan bau di badan saya yang kata Deno ibarat pandan yang sudah direbus. Sementara Pak Li saya yang lain pergi menyusul wanita yang pernah menyelamatkan saya. Namun sayangnya wanita tua itu sudah meninggal tepat setelah kunjungan terakhir saya. Meninggalnya sendiri murni karena usia. Dan mendengar itu Deno akhirnya mencoba dengan caranya sendiri. Saya diminta untuk hanya berdiam di dalam kamar di mana samping kanan kiri hanya ada bambu. Namun yang saya ingat adalah di kamar itu bebauan kemenyan sangat menyengat. Dan tepat di malam berikutnya, Deno membawa masuk seorang wanita tua. Beliau adalah Mbak Yu dari Simbah. Begitu melihat saya, yang saya ingat dia hanya diam menatap kosong lalu duduk tepat di depan saya yang merinding melihat tingkah lakunya. Deno mengatakan bahwa harus ada yang dilakukan sebelum saya benar-benar siap menutup semua ini. Di lain hal, Pak Haji sana yang sebelumnya dicari ibu, rupanya sudah pindah rumah. Padahal beliau adalah wali saya. Sontak malam itu, saya cuma mendengar Mbak Yu menangis dan tertawa di dalam kamar berdua dengan saya. Namun firasat saya bahwa di dalam kamar saya nggak sendirian. Melainkan 2 jin kembar itu juga ada di sana. Namun bukan itu yang bikin saya merinding, melainkan pada jam-jam tertentu. Mbak Yu nyinden dengan bahasa Jawa yang gak bisa saya pahami. Namun suaranya halus dan melengking. Anehnya, dari luar kamar seolah ada pengiring karawitan yang membuat saya seolah-olah tahu bahwa mereka bukan manusia. Saya belum pernah mendengar seseorang bersair diiringi alunan musik yang begitu kental dengan nuansa mistis. Karena satu yang saya ingat adalah dada saya berdetak lebih cepat. Bulu kuduk saya berdiri karena Mbak Yu tiba-tiba menyeringai dan tetap bersair dengan suaranya yang melengking. Dia bukan Mbak Yu. Dan dengan mata kepala saya sendiri saya semakin takut
saat dia menari layaknya penari jaipong di depan saya. Berlenggak-lenggok di dalam kamar yang sempit itu, sementara saya mulai menangis. Mbak Yu seperti menikmati suasana itu. Terkadang ia tertawa begitu keras, namun terkadang suaranya saru layaknya ia baru saja menangis. Namun matanya masih awas melihat di mana saya terduduk di atas kasur. Sementara musik gamelan mulai mengalun lembut, Mbak Yu mendekat, dan semakin dekat. Lalu saya bisa melihat dengan jelas. Guratan wajah tua yang sebelumnya saya lihat sangat berbeda. Kali ini di dalam kegelapan. Disertai sedikit cahaya yang muncul dari langit-langit kamar, wajah itu sebegitu dekat dengan wajah saya yang baru tercekat. Tersenyum memandang saya yang saat itu baru sadar. Dua jin kembar itu sudah masuk dalam tubuh Mbak Yu. Karena sosok itu tampaknya menikmati momen itu, sehingga suara musik karawitan itu perlahan menghilang. Suaranya perlahan-lahan memudar. Kemudian wajah itu juga menghilang bersamanya. Namun sebelum wajah itu menghilang, saya nggak akan pernah melupakan ekspresi terakhirnya. Menyeringai seolah memberi pesan kepada saya bahwa dia masih ada. Sebuah senyuman yang sampai saat ini bakal saya ingat terus, bahkan di tengah malam seperti ini. Setelah sosok Mbak Yu menghilang, saya mendengar seseorang masuk. Rupanya Dekno. Beliau melihat saya, menggendong tubuh saya yang masih tidak dapat percaya dengan semua ini. Sontak saya bertanya pada Dekno kemana Mbak Yu. Dengan wajah seperti enggan memberitahu, Dekno hanya mengatakan, "Wes, sudah, lalekno kabeh yo." Di luar kamar, masih di dalam rumah pendopo itu, saya melihat ke kanan kiri, berusaha mencari dari mana sumber suara gamelan dan musik-musik itu mengalun tadi. Namun saya nggak melihat apapun. Seolah suara itu muncul begitu saja entah dari mana. Saya diminta melepaskan baju saya, hanya dengan celana pendek. Di saat malam masih menyelimuti langit, Dekno menyentuh kepala saya, sembari entah membaca apa. Sementara di sekitar saya, Bude, Bule, bahkan Bahnang mengelilingi saya. Seolah-olah saya adalah tontonan yang menarik. Berkali-kali tubuh dan kepala saya diguyur dengan air kembang, membuat saya menggigil kedinginan. Sampai tiba-tiba yang saya ingat waktu itu, kesadaran saya seolah dibagi menjadi beberapa bagian. Karena semua orang yang di sana mendadak berubah, dan saya dikelilingi makhluk lain. Pendopo yang seharusnya dikelilingi keluarga besar saya, tiba-tiba menjadi sarang makhluk lelembut. Dan tepat jauh di depan saya, ada seseorang yang tengah duduk di sebuah kursi tua. Beliau memiliki rupa seperti Mbak Yu. Di sanalah saya diminta mendekat. Maka meskipun enggan, tubuh saya seolah-olah bergerak dengan sendirinya mendekati sosok itu. "Ger, sing sabar. Aku yo tau ngrasake apa sing mbok rasake. Rasa wedi lan ra usah kuatir. Ger, sabar ya. Aku juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Gak usah takut, gak usah khawatir," ucap wanita tua itu. Dan saya berujar, "Mbah, nopo to urip kula koyo ngene?" Atau dalam artiannya, kenapa hidup saya seperti ini? Mbak Yu hanya melihat saya dengan tatapan sedih. Dan saya ingat, melihat Mbak Yu di sana itu seperti diratukan oleh kaum mereka. Walaupun saya nggak yakin kalau itu kakak Simba yang sebelumnya. "Koen eroh, sopo sing barep tunggal saiki?" Mas Didik bertanya,
Kamu tahu, barep tunggal di keluargamu saat ini itu siapa? Mas Didi kan? Dan saya pun menjawab dengan ragu. Bukan, itu awakmu. Saya pun terdiam sembari mendengarkan penjelasan beliau. Tapi, katanya barep tunggal iku bebane abot. Dirimu rasa mesake nek ra kuat. Didik lahir bukan sebagai barep tunggal, tapi alang-alang sing seharusnya dampingi awakmu. Barep tunggal itu seharusnya kamu. Bebannya sangat berat. Kamu tidak usah memaksakan kalau tidak kuat menanggungnya. Didik lahir bukan sebagai barep tunggal, tapi pendampingmu. Saya masih bingung mencerna kalimatnya. Lama saya berpikir dan akhirnya beliau mengatakan lagi. Iling-iling, sopo sing eruh barep tunggal iku? Barep tunggal yane Mbah Cap Bagus. Coba diingat-ingat siapa yang tahu sesiapa yang seharusnya menjadi barep tunggal. Dengan senyuman yang menenangkan, saya mendengar hal yang mengejutkan. Sebenarnya, sakjane barep tunggal iku mandeng ning aku ngger. Tapi dasar pingi iku malah ngelanjutke tradisi rang genasing seharusnya diakhiri iki. Seharusnya barep tunggal itu berhenti di saya, nak. Tapi emang dasar, Pingi atau Mbah Nang malah melanjutkan tradisi yang sirik ini. Padahal ini harusnya berakhir. Mbah Nang juga alang-alang, Mbah. Mbak Yu mengangguk. Di sini akhirnya saya paham sesuatu yang berhubungan satu sama lain. Dek No, apakah... Mbak Yu langsung mengangguk. Deno juga alang-alang saja. Memang bedone koyok rambute beludo. Tapi nek tradisi iki terus dilakokno, kabeh iki ra iso mari. Memang bedanya setipis rambut beludo atau hantu di pohon kelapa. Tapi bila tradisi ini terus dilanjutkan tidak akan bisa selesai. Terus sinten ba sing dadi barep tunggal sak jamane? Bapakmu, Ger. Di kejadian yang seperti mimpi itu, terakhir saya bercakap sama beliau yang mengaku sebagai Mbak Yu itu berakhir ketika beliau mengusap wajah saya. Dan seketika itu, Mbah Nang dan Dek No melihat saya lemas, untuk berdiri pun susah. Saya cuma lihat bapak gendong badan saya dan ibu meninggalkan tempat itu. Di jalan pulang, keluarga saya dan keluarga besar seperti tidak ingin membahas kejadian itu. Dan saya sempetin untuk bertanya sama bapak. Pak, bapak dulu juga. Bapak seperti langsung tahu. Iyo, bapak lebih parah. Awakmu mek ilang sedino. Bapak iku seminggu. Berarti sing diomongi Mbak Yu bener. Iya, iku bener, Ger. Cerita pun berlalu. Kabarnya bapak berhasil bertemu dengan Pak Haji Sana di Jawa Tengah. Beliau pindah karena dimintai tolong untuk menjaga sebuah pabrik yang beroperasi, yang katanya setiap pabrik rupanya ada yang pegang. Menghindari serangan dari orang yang tidak suka. Tapi intinya, Pak Haji Sana sudah menahan tiang kembar saya sejak lama. Dan sebuah kebohongan, bila tiang kembar saya sedang mencari jalan pulang. Sedangkan jin kembar itu hanya mengikuti ibu. Dan memang berbahaya sejak lama. Pak Haji Sana sendiri dulu pernah melihatnya sewaktu ibu datang ke rumahnya. Tidak disangka ternyata jin itu tertarik juga dengan saya. Itulah alasan Dek No begitu protektif. Mengira bahwa jin itu akan menjadi jalan bagi tiang kembar untuk saya menemukan jalan pulang.
Namun, kejadian itu mempercepat saya untuk pindah ke rumah baru. Bapak dapat pekerjaan baru dan kami meninggalkan tradisi itu. Meski begitu, hubungan baik keluarga saya sama keluarga besar saya tetap terjalin baik. Setengah dari keluarga besar saya juga sudah meninggalkan tradisi itu. Sekarang, setelah Mbah Nang dan Dekno sudah meninggal, tradisi ini diteruskan oleh Mas Didi. Terakhir kali saya ketemu, mereka masih melakukan tradisi itu. Meski sudah jarang dan tidak seinten dulu. Lalu, ingat dengan Dira, teman sekampus saya dulu yang pernah mengatakan ada yang menjaga saya dari jauh dan dia tidak mau membicarakan itu. Alasannya, rupanya ada dua yang menjaga saya dari jauh dan tidak bisa mendekat karena bisa bertabrakan. Mereka adalah almarhum Mbak Yu, karena setelah peristiwa itu, Mbak Yu meninggal. Meski keluarga besar saya menganggap dulu beliau memang sudah sakit keras dan rela menanggung 2 jin kembar yang sempat mengganggu saya untuk tinggal di dalam tubuhnya. Bisa dikatakan, Mbak Yu berkorban menerima semua makhluk lelembut itu agar Mbah Nang tidak melanjutkan tradisi ini dulu. Namun Mbah Nang salah mengartikan semua ini. Saya pun gak bisa menyampaikan pesan itu pada Mbah Nang. Karena waktu itu saya masih dipandang sebagai anak-anak yang ucapannya tidak akan dipercaya. Kata Dira di Wetan atau Timur, Mbak Yu menjaga saya. Sedangkan di Kulon atau Barat, Kembang Turi atau Prewangan milik ibu yang menjaga saya. Selama mereka memiliki niat yang baik dan saya gak merasa terganggu, maka saya biarkan saja. Tapi ibu selalu berpesan sama saya, sholat, sholat, dan jangan pernah meninggalkan sholat. Jadi waktu kejadian saya dibawa ke pendopo saat bapak dan ibu mencari haji sana, tanpa sepengetahuan bapak, ibu meminta prewangannya yang pernah dikurung sewaktu beliau di Ruqyah untuk dilepaskan sebagai pendamping saya. Walaupun alot, akhirnya permintaannya dikabulkan. Namun setiap ibu saya tanya, ibu akan berdalih sampai saat ini bahwa beliau tidak tahu menahu akan hal itu. Jadi mungkin saya cuma berpesan saja. Kadang batasan dunia kita sama batasan dunia mereka dibuat memang untuk menjauhkan kaum kita dari kaum mereka. Dan tentu saja dari perbuatan syirik. Karena tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Sang Maha Pencipta.